Cek. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dan menceritakan siswa-siswinya yang luar biasa. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan lahir batin dan umur yang barokah. Dan yang saya hormati pembina takmir musola Baitul Muttaqin SMA Negeri 1 Blitar. Baitul Muttaqin itu masjid ini berarti ya, yang lagi dibangun ini. Alhamdulillah. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf dan karyawan SMA Negeri 1 Blitar. Yang saya hormati Bapak Ibu paguyuban SMA Negeri 1 Blitar. Dan yang saya hormati Bapak komite, ada Bapak Handoko, tamu-tamu undangan, Mas Yani, Pak Haji Agus, dan seluruhnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Semoga tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kaula datang panjenengan sedoyo. Dan yang saya hormati khususnya para siswa-siswi, para calon tokoh-tokoh masa depan, para calon orang-orang sukses di masa yang akan datang. Semoga seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Blitar mendapatkan ilmu yang manfaat barokah, dan apa yang menjadi himmah atau cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pagi hari ini kita semua ditakdir oleh Allah bisa berkumpul bersama. Alhamdulillah dengan keadaan sehat wal afiyah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua ditakdir oleh Allah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini jarang-jarang saya itu sudah hampir 2 tahun tidak menerima jadwal siang hari, karena saya itu ikut terapi. Jadi kalau siang itu biasanya pasti tidur, dan satu hari itu biasanya 1 malam saja, 1 malam itu 1. Tapi ini alhamdulillah dengan izin Allah khusus untuk SMA Negeri 1 Blitar saya bisa hadir. Alhamdulillah. Nggih, padahal tadi malam baru nyampe. Loh, kalau nggak percaya selidiki di mana-mana. Jarang, sangat jarang Gus Ikdam itu untuk tahun ini 2000 berapa ini? 2024 ya? Wah, 2025 sampai lali tahun nih, karena jadwal saya itu biasanya 3 tahun ke depan sudah penuh biasanya. Nah akhirnya sampai tahun berapa lupa, ini tahun berapa sampai lupa, hari-hari cuma dijalani tok gitu. Makanya tahun ini 2025 kalau nggak percaya dicek, siang itu nggak ada jadwal, karena ikut program terapi imuno dokter Terawan itu akhirnya kalau siang buat tidur. Tapi alhamdulillah ini tadi sudah tidur, sudah fresh, sudah enak. Nggih. Alhamdulillah. Jadi tadi malam baru nyampe dari Banyuwangi. Alhamdulillah. Tapi dalam senang. Saya sangat senang bisa hadir di sini. Dulu pernah saya hadir di sini mungkin beberapa tahun yang lalu, 2 tahun atau 2 tahun yang lalu nggih. Tapi alhamdulillah sekarang bisa hadir lagi dan luar biasa. Tadi saya masuk itu ibu-ibu guru itu langsung kameranya berdiri semua. Ketoke sing pengen ngundang aku gurune ketoke. Nek muridnya ketoke ora patek ketoke. Tapi yang paling penting alhamdulillah ini hari-hari keramat, ini adalah bulan-bulan keramat di mana pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang paling luar biasa untuk bangsa kita, untuk negeri kita, yaitu berupa kemerdekaan Indonesia. Ini kan tanggal berapa sekarang? 18. Baru kemarin ini sudah H+1. Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini mentakdirkan kita semua itu mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Maka dari itu ketika kumpul-kumpul atau entah itu pengajian, upacara atau kegiatan apapun itulah,
gimana kegiatan itu berpotensi meningkatkan rasa cinta tanah air kita. Jadi kegiatan seperti ini itu kalau bisa, gimana kegiatan itu berpotensi meningkatkan rasa cinta tanah air. Dan ketika seseorang itu kok cinta tanah air, itu akan menurunkan rahmatnya Allah yang berupa kesejahteraan. Sebelum membaca cinta tanah air, kita harus bertafakur. Bertafakur itu apa? Berpikir, alhamdulillah ini sudah berapa puluh tahun Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan sehingga kita bisa sekolah di sini dengan khidmat, belajar dengan khidmat. Lu bayangkan saja ketika panjenengan ini belum merdeka, belum sampai sekolahan itu mungkin sudah kena rudal jenengan. Iya, sudah kena hambatan yang luar biasa, mungkin begal di mana-mana, ancaman di mana-mana, penjajah di mana-mana. Tapi ketika kita itu mensyukuri kemerdekaan ini dengan baik, kemudian kita bertafakur, masya Allah. Ya contoh kayak bangunan ini kan bangunan tinggalan Belanda tadi, mulai 8 berapa tadi? 55 malahan. Wah itu jenengan direncanakne urung gitu jenengan ini kan rata-rata kelahiran piro iki? 2000 berapa? 2000 berapa itu? 7. Wah 2007 barengane ninjaku kuwi. Lah ya anak-anak itu loh kelahiran 2007 barengane motorku ninja. Jadi kita harus belajar. Dan ketika saya melihat SMA Negeri 1 ini, Bu Kepala Sekolah, ketika saya melihat SMA Negeri 1 Blitar ini, saya ingat kemarin itu saya baru ke Mesir. Saya jalan-jalan ke Al Azhar, nyambangi mahasiswa di sana. Di sana itu ya kayak di sini. Jadi bangunan-bangunan dan peradabannya itu masih lama sekali dan belum ada bangunan yang over yang aneh-aneh, belum ada. Ya kayak di sini masih apa adanya, tapi kredibilitas keilmuannya tinggi, kecerdasan siswa-siswinya itu luar biasa, kealiman siswa-siswinya itu luar biasa. Lah semoga SMA Negeri 1 Blitar itu dengan menjaga kultur peradaban seperti ini, peninggalan sejarah seperti ini, bangunan yang seperti ini, tapi semoga ya keilmuannya bisa tinggi kayak mahasiswa di Al Azhar itu. Jadi saya ingin membahas seperti itu. Iki ketoke situasi ini kan ora kondusif iki. Wong-wong jenenge cah sekolah ya tapi ngene iki. Gen sing ngrungokne gurune. Nek cah sekolah wis ngeten iki. Jadi yang paling penting gimana kita itu pada momentum Agustus seperti ini meningkatkan hubbul waton minal iman. Ada beberapa ulama itu mengatakan hubbul waton malagatun min malagatin nafsi. Hubbul waton itu malagatun min malagatin nafsi. Ada hubbul waton itu, cinta tanah air itu adalah sifat yang melekat di dalam jiwa kita. Lah ketika seseorang itu kok tidak mencintai tanah airnya, atau katakanlah panjenengan semua itu bilang, wes aku ki arep merdeka ora merdeka aku ya sepanggang ngene iki lah. Penting urip lah. Mungkin sing kerja muni ngono kuwi, sing sekolah muni ngono kuwi. Alah aku wis gak peduli lah. Tapi diakui atau tidak, hubbul waton itu malagatun min malagatin nafsi. Sifat yang harus selayaknya itu melekat di dalam jiwa manusia. Siapapun itu yang hidupnya di Indonesia, lahirnya di Indonesia, bahkan kemudian insya Allah meninggalnya pun juga akan di Indonesia. Lah itu memang sifat itu harus benar-benar melekat di dalam hatinya. La yungkiruha ilal afakun. Lah ketika ada anak-anak atau orang-orang itu, wah aku ora peduli lah arep upacara karepmu, ora karepmu, arep hormat merah putih karepmu, ora karepmu. Lah ketika ada seseorang yang memiliki argumen seperti itu, maka ini termasuk orang yang afakun, orang-orang yang berdusta, orang-orang yang berbohong. Jadi artinya apa? Kita sebagai warga negara yang baik atau siswa-siswi yang baik, pada momentum bulan Agustus seperti ini memang selayaknya kita itu meningkatkan rasa cinta kita, rasa mahabbah kita terhadap bangsa ini dengan sungguh-sungguh, wabil khusus
kita itu gimana mau terus istiqomah mendoakan dan bertawasul atau kirim hadiah Fatihah terhadap mujahid-mujahid atau pendahulu-pendahulu bangsa kita. Lah ketika kita itu benar-benar mencintai bangsa kita, apa toh Gus? Fadilahnya itu apa? Ketika kita itu kemudian mungkin 17 Agustus kita hormat bendera, kita upacara, kemudian kita mungkin kumpul-kumpul keluarga, kita tahlilan, mendoakan mbah-mbah pendahulu kita, mujahid-mujahid bangsa kita, apa yang akan terjadi Gus? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ammarallahul buldan bihubbil auton. Dengan bentuk atau rasa cinta tanah air yang sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesejahteraan di bangsa ini. Artinya apa? Kok orang itu banyak yang fanatik, saya itu cinta Indonesia, saya itu sangat cinta Indonesia. Bahkan ketika bangsa ini itu dijelek-jelekan atau apa, atau bangsa ini itu dijatuhkan, saya sangat tersinggung. Lah semakin banyak entah itu pelajar, entah itu pendakwah, entah itu guru, entah itu pejuang-pejuang, ketika dia itu kemudian benar-benar mencintai bangsa ini dengan sungguh-sungguh, maka secara otomatis ammarallahul buldan bihubbil auton, Allah akan menurunkan kesejahteraan. Lah kesejahteraan itu berupa apa? Yaitu tadi, yang belajar diberi kenyamanan, diberi kemudahan untuk memahami pelajaran-pelajaran yang awalnya kelihatannya sulit, awalnya kelihatan rumit. Lah ini semua berkah kita itu cinta tanah air. Makanya kalau panjenengan semua itu mungkin ada yang cita-cita jadi dokter, cita-cita dari TNI, cita-cita dari jadi polisi, cita-cita jadi pengusaha sukses, atau cita-cita jadi apapun. Momentum bulan Agustus ini sering-seringlah kirim hadiah Fatihah terhadap pendahulu-pendahulu kita yang memperjuangkan bangsa ini. Karena ketika mereka-mereka itu bahagia mendapatkan sinar nur Fatihah itu tadi, insya Allah akan membawa keberkahan. Panjenengan semua ini dipermudah oleh Allah bisa menggapai cita-cita panjenengan. Yang ingin jadi dokter akan mudah jadi dokter, yang ingin jadi tentara mudah jadi tentara, yang ingin jadi polisi mudah jadi polisi. Lah salah satu amaliyah yang penting pada bulan Agustus yaitu mungkin habis sholat kirim Fatihah untuk pendahulu-pendahulu bangsa ini, kirim Fatihah, doakan seperti itu. Gus, sekarang implementasi atau bentuk wujud kita mencintai tanah air itu yang paling penting apa toh? Gimana toh kita itu benar-benar bisa mampu mencintai tanah air yang sungguh-sungguh itu? Apa kita itu harus nyanyi hubul waton minal iman? Apa kita itu harus di depan rumah kita cukup mengibarkan bendera saja merah putih? Atau kita itu pada 17 Agustus pakai kudung merah, baju putih? Tapi implementasi yang paling benar ketika berbicara tentang hubul waton minal iman, apa prakteknya? Gimana di dalam hati kita itu menjaga bangsa ini dengan sungguh-sungguh? Lah, salah satunya yang istimewa di SMA Negeri 1 Blitar ini kan kita berkumpul tidak hanya muslim saja, tapi non muslim barang teng mriki. Niku kula tangleti ada Hindu, Nasrani, Katolik, Konghucu sembarang kali sampai Islam KTP kita iya akeh. Nah iya toh. Lah ini luar biasa. Ini luar biasa. Sing paling penting diantaranya dhewe iki nek pancen pengen ngomong nih hubul waton minal iman atau cinta tanah air ini sebagian dari iman. Ada suatu ulama itu mengatakan, kalau kita ingin menjaga rasa cinta kita terhadap bangsa ini atau menjaga rasa cinta kita terhadap negeri kita, ada ulama itu mengatakan walam taslab hadihin nikmatur rabbaniyatul kubra min kathirin minan nas. Anugerah kemerdekaan ini oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan dicabut. Tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala illa bisababi mafsadahu dolimuna min nufusihim, kecuali disebabkannya
rusaknya akhlak, rusaknya jiwa yang disebabkan oleh orang-orang yang dolim. Artinya apa? Ketika melihat kerukunan di SMA Negeri 1 Blitar, wah beda-beda agama tapi lakum dinukum waliyadin, wes agamamu agamamu, agamaku agamaku, tapi di sini orangnya rukun. Wah, walaupun di sini itu berbeda mungkin latar belakangnya, ini ada anaknya orang kaya, anaknya orang miskin, anaknya pengusaha, anaknya apa, tapi di sini kalau namanya belajar kabeh, mbah anake pejabat, anake sapa, padha kabeh rukun. Buli-bulian di sini nggak ada, caci-cacian di sini nggak ada. Anak-anak itu fokusnya cuma belajar, wis pokoknya belajar tok, sinau tok. Lah ketika kita itu sudah settle, SMA Negeri 1 Blitar ini anak-anaknya menghormati gurunya, ini soleh-soleh, solihah-solihah, istimewa. Lah kemerdekaan atau kejayaan ini tidak akan hancur illa bisa babi mafsadahu dolimuna min sufisihim, kecuali disebabkannya mafsadah yang dirusak orang-orang yang dolim. Artinya apa? Kerukunan dan kesuksesan SMA Negeri 1 Blitar ini kemudian dirusak orang-orang yang dolim, mungkin lewat sosial media lah, mungkin dibenturkan lewat apalah, mungkin dirusak lewat hasut lah, lewat iri dengki lah itu. Maka dari itu kerukunan ini harus benar-benar dijaga. Mungkin anak-anak yang ngaji, yang sekolah ini sudah mulai nggak nyaman. Wah, saya itu sekolah di sini sudah nggak berpikir gimana-gimana. Lah mungkin seperti itu. Ketika kita itu kerukunannya kok dirusak, kredibilitasnya dirusak, lah ini akan bahaya. Kayaknya situasinya nggak kondusif lah. Wong-wong ratek sir ngaji gitu bodoh jagongan dewi-dewi. Budrek aku yaan. Malah budrek aku yaan. Iki kaya dihukum, sing dihukum bu kepala sekolah aku gitu iki. Dadi kaya omong dhewe ketoke cacah ya ratek niat iki. Nek biyen kae ketok niat kan ning ndi to kae? Apa ning kono ya? Ning ndi to aku diundangi kok wonge niat-niati ning ndi ya? Iki gak masuk iki, gak kena iki. Urung wayahe iki. Urung wayahe dijekne. Wayahe sesuk aja diundangne aku. Keduren. Gak nutut iki. Nalare gak nutut iki. Iya tenanan. Aduh budrek aku ya. Ngeluh sirahku. Saya enggak pernah saya sama Mas Yani di depan kok. Di depan ini apa ya? Maulid Nabi apa ning kene weduk ya? Oh. Lah iki koyo wong bingung kabeh bocah idolan. Jangan tinggali wingking. Bingung kabeh, bingung. Soalnya tapi nyampe belakang nggih. Duh gak respon lho. Gak respon kabeh. Sing lanang ya kaya cegeh ngene. Nyapa awakmu kaken sinau to? Kaken sinaumu, bahaya iki. Tapi kamu kalau sekolah serius ya. Serius. Bahaya. Ojo ngegame lho, Pak. Ojo ngegame. Bahaya. Besok diundang nih sing lucu-lucu Bu besok itu. Selawatan sik. Ini kayak wis semuanya kayak gak fokus iki. Sampai dhuwur panggung barang gak fokus kabeh iki. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifai wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah. Sik tenanan. Fokus Pak. Fokus. Heeh. Iki ngaji sik. Ora apa-apa tapi kaya wong kesel ngono. Ini habis acara apa sebelum ini? Apa? Sitoke sing nyauri sitoke. Apa? Hari jadi. Menunggu dari jam 7. Lah sing ngongkon sapa?
Eh? Wow, iki kesalahane sing nyeting, ngono lho. Lah nek ngene ceritane sing kaya wong salah aku malian. Lah aku penak-penak turu iki mang digugah Mas Yani. Tenan, saya itu nggak pernah diundang siang hari, nggak pernah. Nggak ada undangan saya siang hari, nggak ada. Mesti malam itu satu. Oh alah iki kleru sing nyeting iki layak. Badanku kaya plonga-plongo. Wong iki sekolahane wong pinter nyapa kok plonga-plongo iki. Wah kesel awakmu iki. Duh bahaya. Jadi ngene, padahal aku memang optimis. Aku optimis karena seperti ini. Nggih, wae sone barang sone Pak Handoko wayahe. Iya, jeleng wayahe. Piye iki? Jadi kayak jam 7. Waduh, jangan. Itu yang nyeting salah itu. Jangan kalau ngundang saya. Loh, saya ini janji loh saya janji. Krono iki posisi ning Blitar, saestu kula mboten usah dibetani napa-napa. Bisa roh atau apa saya enggak. Wong nggih sekolah. Nanti semisal ada rencana untuk nggih maringi kula lho. Saya mau dikasih bisa roh apa-apa tinggi bangun masjid mawon. Mboten. Nah. Ning sok aja dibaleni neh. Nek pomo ngundang sire awan, kondisimu ya fit ngono lho. Ora kok ngaji karo lemes ngene. Lah kene no direwangi aku iki penak-penake turu, penak-penake leren lho. Nanti malam saya rutinan lho. Lah, saiki iki ngaji sik. Minimal turu. Ora kowe ngomong dhewe rembukan karo kanan kirimu bodrek aku. Terus apa kepentingannya dhewe? Saestu kula mboten pados napa-napa. Nanti semisal dari Bu Kepala Sekolah atau komite ingin bisa roy saya atau apa, tidak usah. Saya masih mampu kalau beli bensin sini sampai rumah saya. Tenanan. Siapapun jangan ngasih saya nanti. Untuk SMA Negeri 1 Blitar. Nggih. Ini murni ngaji wis ngene nek sampean ngantuk cerita ora usah dalil kita awakmu ya ora mumpuni babagan dalil kabeh ora iki kabeh sak mburi-mburi kabeh iki gak nutut awakmu nek masalah dalil. Jadi ngene iki sing enteng jadi ketika berbicara bulan Agustus seperti ini sing paling penting sampean kudu paham inna likulli natijatin muqaddimatun. Setiap hasil dari usaha apapun itu pasti ada pendahuluan yang luar biasa. Wes sampean saiki ngertine apa? Sing suksesi apa ning Kota Blitar apa? Iki metodene tak rubah. Sing kok ngerteni ning Kota Blitar apa? Sing sukses. Yang menurut kamu sukses apa, Mas? Cah pinter. Kowe pinter tenan apa ora? Ayo. Apa sing mungguhmu ning Kota Blitar iki sukses apa ning kabupaten lah? Gus Ikdam, wes. Ya, wes enek sing jawab. Loh sing jawab kancamu, ya. Iki tak gawe model ngene iki. Engko nek tak gawe model ngaji ngowoh. Lah sing kok sawang sukses kan Gus Ikdam. Wah, Gus Ikdam sukses. Bisa ngaji kemana-mana. Ketika ngaji ribuan, nutup dalan, nutup aspal sembarang kalir. Bahkan iso ngrepoti ratusan polisi dan sebagainya. Mungkin seperti itu yang kamu lihat. Tapi sebelum saya sukses yang kamu bilang, nek mungguhku ya biasa. Tapi mungguh panjenengan kan sukses. Lah sebelum kesuksesan yang panjenengan lihat itu pasti ada muqaddimatun. Mesti ada pendahulu-pendahulunya yang luar biasa. Lah contoh, semisal dari beberapa kenikmatan yang saya nikmati saat ini, itu pendahulu saya itu penak-penak. Wong ini ku luar biasa kabeh. Mbah-mbah kula pastinya sing nirakati kula. Contone kaya mbah-mbah kula niku ahli riyadhah, ahli poso. Ibu kula niku sabar. Kemudian yo sregep poso Senin Kemis dan sebagainya. Akhirnya ada sosok yang menurut pandangan panjenengan sukses. Wis contoh kaya kula niku wau. Jerene arek-arek iki mang, kula nyang Gus Ikdami penak sukses. Umpamane ning ndi dikawal. Pengen pedahan motor apa enek. Tapi ini memang jujur, saya itu motor sembarang kalir datang sendiri, dikasih orang.
Tapi sebelum saya seperti ini, kula riyen benjaluk sepeda motor ya gak ditukokne kali wong tua kula. Jadi enek pendahulu-pendahulu yang sangat pahit. Ada perjalanan hidup ya saya yang sangat pahit. Sadurunge aku sukses, sadurunge aku rodok toto, dihapusi wong ya bolak-balik. Rekoso ya bolak-balik. Lho nggih saestu. Gus Ikdam ngoten niku sadurunge settle ngeten iki lho, penak mlaku ning dindi. Niku dihapusi wong nggih bolak-balik. Lah sekarang iki dibalik nih, berbicara tentang bangsa Indonesia. Berbicara tentang bangsa Indonesia, innalikulli natijatin muqaddimatun. Setiap hasil dari usaha itu ada pendahulu-pendahulunya. Artinya sebelum merdeka seperti ini, sadurunge makome Bung Karno settle ngoten niku, saiki toto enek perpustakaane bangunane mening. Biyen Bung Karno iki ya luar biasa. Pendahulu-pendahulune ae dhewe iki biyen pengen anak putune kaya jenengan-jenengan iki iso sekolah, iso belajar. Ibu Kartini iki merjuangne cah wedok iki gen iso sekolah, gen iso apa. Iki ya perjuangane luar biasa. Lah mukadimahe ngoten niku pendahulune. Lah untuk menghargai pendahulu-pendahulu kita apa? Wa muqaddimatul istiqlal tarbiyatun nasiin wa ta'limuhum. Untuk meningkatkan atau untuk menghargai pendahulu-pendahulu kita, pendahulu bangsa kita, itu kata ulama adalah tarbiyatun nasiin wa ta'limuhum, meningkatkan pendidikan generasi muda dan memberi ilmu pengetahuan generasi muda koyok panjenengan kuwi. Lah, kenapa saya ini mau diundang ke sini padahal aku lagi ngantuk-ngantuke? Lho saestu, kenapa saya mau diundang di sini padahal saya tadi malam sak supir-supirku masuk angin kabeh krana mulai ke Banyuwangi. Siang kayak ngene iki penak-penake turu, nanti malam saya rutinan. Kenapa saya mau? Besok itu saya harus ke Lumajang. Kenapa saya mau? Karena menurut saya SMA Negeri 1 Blitar ini salah satu tempat yang benar-benar mampu dan bisa menghormati kemerdekaan bangsa ini dengan tarbiyatun nasiin. Nggih. Tarbiyatun nasiin itu apa? Meningkatkan pendidikan. Meningkatkan pendidikan. Nek ngomong nih bangunan utawa apa value bangunan itu tidak begitu penting, tapi kesuksesan bangsa ini itu bisa benar-benar dihargai dengan tarbiyatun nasiin. Piye carane pendidikan ini terus munggah, wa ta'limuhum, dan keilmuan, kredibilitas pengetahuan anak-anak ini gimana terus naik. Lah ketika pendidikan anak-anak ini terus meningkat, kaya Pak Handoko komitene ngeten iki nggih semangat, sing biayai sing nyokong sekolah niki nggih semangat sembarang kalir, wali santri niki nggih semangat piye SMA 1 iki terus eksis. Fa'alimul aulad tas'adul bilad. Ketika generasi pendidikan generasi muda ini kok terus meningkat, maka bangsa ini oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi kejayaan. Artinya apa? Semakin hari dari hari ke hari ini terus mudah, terus enak. Tapi kalau pendidikannya ini merosot, banyak anak itu yang kena judol, banyak anak yang kena game online, banyak anak yang terkena pergaulan bebas, banyak anak yang nggak mau belajar, hanya ngopa-ngopi. Enak tuh wong iyan. Bocah itu kok. Akeh bocah-bocah sing ngopa-ngopi. Terus apa iki cewek-cewek ngene iki wis gak patek telaten nutup aurate. Enek yan. Wonge teko. Kudunge apa? Kudunge coklat, sing kudung putih ngelokne kudung ijo ngumpangne kudung coklat. Iki yo karepe dhewe. Lah ketika kondisinya seperti itu, maka secara otomatis ora usah londo iki mara rene, ora usah Jepang iki njajah neh. Wis to, pokoke wong ra seneng sekolah, ra seneng belajar, secara otomatis bangsa ini akan runtuh dengan sendirinya, akan hancur dengan sendirinya. Artinya ketika berbicara bulan Agustus, gimana panjenengan mempertahankan bangsa ini dengan meningkatkan pendidikan panjenengan. Etos
belajar panjenengan ditingkatkan lagi, les panjenengan tingkatkan lagi, cita-cita kayak anak muda ini harus memiliki cita-cita himmah yang tinggi, himmahmu harus tinggi. Kalau nanti himmahmu itu tinggi, ketika tidak tercapai, misal pengen jadi jenderal, dilalah mudu emek kombes. Tapi nek jenengan niku kok cita-citamu ora tinggi, cita-citamu wis ra duwe, mbuh penting urip ngono. Semisal takoni kancamu, cita-citamu apa? Penting urip. Kok jenengan duwe cita-cita ngoten niku ya ora maju. Tapi jenengan harus memiliki cita-cita. Entah itu pengusaha sukses, dadi jenderal, dadi apa. Kok mau ceblok iki ora ada-ada kok niku wau. Lah niku penting. Kayak cerita saya itu dari dulu memiliki cita-cita gimana, karena saya itu namanya kan Ikdam. Ini yang memberi kakek saya. Kakek saya itu bilang dulu ke ibu saya, "Wengko nek duwe anak lanang sakwise sing nomor loro iki engko jenengno Ikdam." Ikdam iki maknane maju. Akhirnya ketika saya lahir, ibu saya selalu bilang, "Kowe iki jenenge Ikdam iki maknane maju." Muhammad Ikdam Khalid Muhammad iki kan itba karo Kanjeng Nabi, tafaul karo Kanjeng Nabi. Terus Ikdami nek engke imbahmu artine maju, Khalid iki jenenge bapakmu. Ibu kula matur ngoten niku. Akhirnya saya selalu optimis gimana saya itu bisa berpikir lebih maju. Lah riyen napa kok dijenengi ngoten niku? Pondokmu gen maju. Akhirnya dari hari ke hari itu saya pengen noto pondok kula, mulai dari infrastrukturnya, mulai dari pendidikannya, mulai dari nopo, malah demen. Kayak kemarin itu kula ketemu mantan Bupati Banyuwangi, orangnya hebat, 2 periode jadi bupati, Pak Azwar Anas. Sekarang istrinya waktu istrinya jadi bupati, beliau jadi menteri. Iku ngomong nih pendidikan, membicarakan tentang pendidikan itu luar biasa, seneng saya sampai mutolaah pendidikan itu sampai jam loro bengi. Jagong niku sampai jam loro bengi ngomong nih. Karena saya pengen, karena bangsa ini itu akan tetap terjaga ketika pendidikannya itu juga oke, ngoten loh. Sampean gini, contoh ngeten. Contoh ini, orang itu kalau berpendidikan, dia itu tidak akan terganggu dengan huru-hara yang ada di sosmed saat ini. Orang itu kalau memiliki pendidikan, nggak kaget dengan huru-hara yang ada di sosmed ini. Artinya, kecanggihan teknologi ini benar-benar digunakan dalam hal yang baik. Contoh, kalau ibu-ibu yang muslim suka Al-Quran, masukkanlah saja Al-Quran. Contoh, kalau ibu-ibu mungkin yang suka ngaji atau mungkin murojaah, mungkin YouTube itu didengarkan yang ngaji-ngaji, yang atau motivasi. Mungkin jenengan yang suka bahasa Inggris, di sini aplikasi luar biasa. Mungkin yang suka baca kitab mutolaah kitab kuning, di sini ada maktabah samilah atau ada apa. Tapi bagi orang-orang yang pendidikannya minim, terus urung siap nompo teknologi sing canggih niki, HP sing canggih iki, sepurane kameraku telu iki. Lah, lho wayah ngono langsung respon. Wis pokoke kudu diduduhi bondo awakmu. Kapasitasmu cek kuwi kapasitasmu. Lho, nggih. Lho, napa? Nek uang sing paham iki tenan, dadi enggak gampang kaget. Tapi beberapa orang Indonesia yang SDM-nya itu rendah, ngapunten nggih, mboten ngenyek wong. Contoh jangan lihat saja. Mungkin HP ini kecanggihan sosial media, Facebook, IG, TikTok iki kena nggih belajar, edukasi, motivasi. Kalau yang bisnis bisa untuk promosi, gitu. Untuk yang lain. Tapi kalau yang SDM-nya rendah apa? Untuk caci maki, untuk hujatan, untuk menilai orang lain, untuk menghina. Urung tek iso sosmed sing liyane lho, padahal IT ini luar biasa. Kayak saiki apa iso ngedit aku didadekne cilik kaya anakku ngene lho apa? AI. Nah, kayak AI dan sebagainya kan masih banyak toh di sini, ya toh? Tapi bagi mereka-mereka yang kurang SDM-nya, iki lho story WA iki lho wis dinggi rasan-rasan. Roh tanggane imbangun, jerene ngingu tuyul ge story. Omah ngarep ketoke ngingu blorong.
Iya ora? Lah ini semua ternyata adalah pendidikan yang menentukan. Makanya Bung Karno itu kalau nggak salah dulu pernah toh di buku sejarah jenengan, besok itu musuhmu ya bangsamu sendiri, bener nggak? Nah sekarang terbukti kita itu wis nggak keren blas. Cara Jenderal Sudirman jek urip lho. Cara jek urip tenan guyu roh awake dhewe. Lah iki geger ora karo tanggane awake dhewe lho, Pak. Gegeri awake dhewe karo dulure, karo koncone sekolah. Makanya kalau memang SMA Negeri 1 Blitar ini memang katanya SMA favorit, seharusnya di sini itu bulian tidak ada. Loh, iya. Cacian tidak ada. Iya. Kesenjangan sosial, kamu anaknya siapa, saya anaknya siapa, itu seharusnya tidak ada. Loh iya. Loh favorit tok, Pak. Favorit itu yang dibahas ilmu. Sesuk pelajarane piye? Kamu kok iki iso, aku kok ora iso, aku ora ono. Jangan sampai apa yang sudah diramal oleh Bung Karno, sesuk musuhmu bangsamu dewe, ojo sampai itu kamu munculkan saat ini. Loh sekarang uang itu gelut antar kabupaten, gelut antar desa. Lawi ngerti Jenderal Sudirman biar dikewopleki. Lah wong biyen iki geger ade kelas karo londo lho, Pak. Awake dhewe gegeri kelas karo londo. Lah ade geger saiki karo kancane. Iki jurusan IPA, aku IPS. Satru. Yo enggak kelas no. Maka dari itu yang paling penting apa? Tarbiyatun nasiin. Bangsa ini bisa akan mudah dibangun dengan kerukunan. Apa nikmatnya suatu keberhasilan tanpa kerukunan? Nggak akan bisa dinikmati. Tapi suatu keberhasilan itu akan bisa dinikmati ketika kita itu rukun. Masya Allah. Kemarin saya di Banyuwangi itu ada cerita. Ini cerita ya, aku aras-arasen ya ngaji. Kemarin itu di Banyuwangi ada cerita. Saya itu waktu ngaji ya, yang nata acara saya itu pecalang. Pecalang itu satgasnya orang Hindu itu loh. Noto acara pengajian. Kemudian walaupun ada turis-turis Amerika masuk jalan-jalan di sana, di Ijen, di pantai-pantai dan sebagainya. Ini kegiatan yang Islam, yang santri ini tetap terjaga, yang Hindu juga tetap terjaga. Terus nggak ada chaos apa-apa. Akhirnya seorang pemimpin itu bangun enak, nata itu enak. Dan ketika ada nanti gesekan apa, entah itu masalah pajak atau masalah apa, ini langsung tabayun. Jadi seorang rakyat itu langsung maju menghadap kepada pemimpinnya. Pak, ini apa benar apa seperti ini? Kok di sosial media ada seperti ini? Akhirnya terjaga. Rukun ket mulai wong tani, cah pendidikan, mahasiswa sampai terjaga semuanya. Nah ini yang paling penting. Yang paling penting ya seperti itu. Di mana kita itu meningkatkan pendidikan, kerukunan, dan kita siap menerima kemajuan teknologi apapun itu. Yang mana teknologi itu gimana mempermudah kita itu untuk sosial, untuk belajar, jangan sampai untuk terpecah belah. Itu yang paling penting.